Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sawma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diharapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Pada malam hari ini, sesuai dengan tema yang jauh sebelumnya panitia berikan kepada kami, yaitu menjaga lisan dan perilaku di bulan suci Ramadan. Saya berikan jempol, panitia masjid memberikan kepada kami judul jauh sebelumnya, karena tidak semua di Makassar ini memberikan itu judul kepada penceramah, ya. Dan ternyata juga ada satu masjid di Makassar ini, dalam 1 tahun itu judul khutbah itu sudah dikirim. Jadi ketika nanti berkhutbah itu ternyata ada penitianya, ada tim jurinya, ya. Jadi nanti yang terbaik di antara khatib itu selama 12 bulan sesuai dengan tema yang ada, sesuai dengan waktu yang ada, nilai terbagus, maka itu yang menjadi khatib. Ada di Makassar ini, Pak. Bisa juga diperhatikan itu supaya penceramah juga ini tidak punya materi tidak itu terus, ya, supaya ilmu juga semakin meningkat. Kita juga penceramah harus membaca dulu. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, menjaga lisan dan perilaku di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan puasa itu terdiri dari huruf shad, waw, mim. Dan kalau ternyata kita buka Al-Quran, lapas tentang puasa itu kurang lebih 13. Ada yasumu, ada tasumu, ada siyam, ada saum. Pokoknya jumlahnya itu kurang lebih ada 13 ayat. Maka kita ambil yang satu saja. Sauman. 3 huruf. Shad, waw, mim. Dalam lapas 3 ini ada ulama mengartikan shad, apa artinya itu shad? Di lapas saum itu yang artinya puasa. Artinya huruf shad itu adalah sidqul qauli. Ketika kita berpuasa harus berkata benar. Kalau ada orang berpuasa tidak berkata benar, dalam artian bohong, bele, tabi mohon maaf. Ini yang dimaksud hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Banyaknya orang puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kira-kira kalau ada orang Pak bekerja 1 bulan tapi tidak ada gajinya, kira-kira bagaimana itu? Sama juga orang yang berpuasa tetapi dia bohong, dia dusta, maka ini yang dimaksud hadis bahwa banyak orang puasa tetapi tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Karena itu penceramah berwasiat jangan lalu bohong ketika kita berpuasa, apapun bentuknya.
Hadis lain menjelaskan, khamsun yubtirna shaim. 5 yang membatalkan pahala puasa. Jadi bukan batal puasanya, yang membatalkan pahalanya. Maksudnya dia puasa tapi dia tidak dapatkan apa-apa. 5. Siapa itu? Al-kazib. Orang yang berbohong ketika dia berpuasa. Yang kedua, al-ghibah. Sementara berpuasa menceritakan keburukan, kejelekannya orang lain. Kemudian ketiga, an-namimah, mengadu domba. Asbab dia orang bertengkar berkelahi, mengadu domba. Kemudian al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Kemudian an-nasratu bisyahwatin, memandang, melihat dengan syahwat. Pemuda melihat pemudi, jangan sampai bersyahwat. Pemudi lihat pemuda yang gagah, yang tampan, jangan sampai bersyahwat. Suami memandang istrinya, jangan sampai bersyahwat. Istri memandang suaminya, jangan sampai bersyahwat. Makanya Nabi itu selama 1 bulan itu tidak pernah baring bersama dengan istrinya. Nabi di masjid, istrinya di rumah. Karena Nabi pas berdampingan masjid dengan rumahnya. Ya. Ada yang memahami tidak boleh berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Tidak. Boleh. Yang tidak boleh di siang hari. Ya. Tapi untuk kehati-hatian, maka memandang pun syahwat, memandang dengan syahwat istri kita di siang hari ketika kita berpuasa, jangan-jangan ini yang dimaksudkan bahwa dia berpuasa tetapi dia tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Jemaah sekalian, termasuk juga puasa itu kita diminta untuk bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kenapa ini puasa termasuk amalan istimewa? Allah sendiri yang memberikan balasan, beda dengan puasa, beda dengan amalan yang lain. Khusus untuk puasa tidak ada orang yang tahu, bahkan Nabi pun kita tidak tahu berapa pahalanya. Allah sendiri yang langsung memberikan pahala. Kenapa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Tetapi orang yang berpuasa dalam keadaan bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang menjalankan ibadah termasuk puasa dalam keadaan bersabar, maka diberikan daripada pahala yang tidak ada batasnya. Termasuk ketika kita puasa itu, Pak, tidak boleh ki marah-marah, tidak boleh ki emosi. Seorang ibu, seorang bapak, sementara ki puasa, jangan ki marah-marah, jangan ki emosi. Itu Imam Sudais, imamnya imam, seperti suaranya mantap. Ya. Itu Imam Sudais. Asbab beliau menjadi imam besar sampai sekarang itu asbab doanya seorang ibu yang seharusnya ibunya waktu itu marah karena dalam keadaan berpuasa ibunya tidak marah. Padahal ini anaknya punya kesalahan besar. Apa kesalahan besarnya Imam Sudais waktu itu? Waktu itu Imam Sudais masih kecil, umurnya 6 tahun. Ibunya, bapaknya Sudais ini akan kedatangan tamu terhormat. Yang namanya kalau kita mau kedatangan tamu, Pak, Bu, pasti disiapkan makanan yang paling istimewa. Atau kalau ada orang datang di rumah, Pak, Bu, duduk-duduk saja, jangan sampai dia pulang tidak minum sesuatu. Ini adabnya ulama kita di Tanah Bugis. Kalau ada orang datang di rumah, sempat dia baring, jangan sampai dia pulang tidak makan. Itu adab itu. Ya. Beruntunglah seseorang yang kedatangan tamu. Nah, tetapi syaratnya juga tamu jangan terlalu lama. Syaratnya tamu jangan terlalu lama, 3 hari saja. Ya. Kembali. Karena ibunya sudah akan kedatangan tamu terhormat, maka dia siapkan makanan. Makanan yang paling istimewa, makanan yang paling enak. Makanan sudah siap. Maka ketika makanan sudah siap, tiba-tiba Imam Sudais ini waktunya masih kecil itu ambil debu, ambil pasir, dilempar itu makanan. Makanan ini, Pak, sudah siap. Hampir lagi tamu akan datang karena waktu itu akan berbuka puasa tamu terhormat. Maka apa yang terjadi?
Maka ibunya panggil, ya habis Al-Quran. Belum habis Al-Quran Imam Sudais, ibunya sudah panggil begitu. Ya habis Al-Quran, ta'al. Kemari kamu nak. Ya tilana aduyub, sebentar lagi tamu akan datang. At-ta'amu kharban, makanan rusak. Mada nafal, apa yang kami buat ini nak? Ibunya marah begitu Pak. Tiba-tiba keluar dari mulutnya mengatakan, ya Abdurrahman, izhab anta ilal masjidil haram, ja'alakallahu imama lil haramain. Apa kata ibunya? Ibunya marah, tetapi marahnya bagus. Makanya seorang ibu itu jangan sembarang berucap. Karena doanya ibu itu, doanya seorang istri itu 3 kali lipatnya dikabulkan dibandingkan seorang suami. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Apalagi jangan supaya anak ibu. Biar apa kesalahannya anak, sebenarnya anak itu bukan dia yang bersalah sebenarnya, tapi syaitan yang ada dalam tubuhnya. Ya. Ibunya mengatakan, ya Abdurrahman, izhab anta ilal masjidil haram, ja'alakallahu imama lil haramain. Kau pergi di sana, di Masjidil Haram. Kau jadi imam besar. Dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala, asbab ucapannya seorang ibu tidak berdoa, hanya cuma marah, tapi marahnya bagus, dia tahan marahnya, maka apa yang terjadi? Baru umur 12 tahun, hafal Al-Quran, anehnya hafal Al-Quran, tidak lupa-lupa. Ya. Itu Imam Sudais, Allah berikan kelebihan 2. Dia ulama, dia juga hafiz. Ya. Kalau kita cuma hafiz tapi tidak alim, tidak ulama, atau ulama tidak hafiz. Tapi Imam Sudais, asbab doanya seorang ibu pada waktu itu, Allah jadikan 2 baginya. Apa itu? Alim, kemudian hafiz. Baru hafalan Al-Qur'annya beda dengan kita. Itu hafalannya Imam Sudais tidak lupa-lupa. Coba tanya imam kita, termasuk saya Pak. Saya kan juga imam. Nanti malam saya mau membaca juz 15. Besok ini jadwal juz 15. Jadi besok itu saya sudah ambil pelajaran, tidak boleh keluar-keluar 1 hari. Harus di rumah terus mutala. Kenapa? Beberapa hari yang lalu hafalan sudah lancar Pak. Keluar ke pasar beli ikan, beli sayur untuk buka puasa, tidak lancar itu hafalan Pak. Lancar. Tapi Imam Sudais umur 12 tahun hafal Al-Quran tidak lupa-lupa. Bayangkan itu Pak. Dan baru umur 22 tahun diangkat menjadi imam besar. 22 tahun Pak umurnya. Masih muda sekali. Beliau lahir di tahun 1960. Sekarang 2026. Berarti berapa umurnya itu? 66. 66 umur sekarang Imam Sudais. Coba. Berkah doanya seorang ibu, seluruh imam yang ada di dunia ini rata-rata ingin meniru caranya membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rata-rata imam yang ada di seluruh dunia ini rata-rata ingin meniru tata caranya beliau membaca Al-Quran. Kenapa? Pasti betah makmum Pak kalau mendengarkan suaranya Imam Sudais. Seperti suaranya Imam Tak. Makanya Imam Tak ini Pak jangan ganti-ganti. Sepakat kita? Karena tahun lalu dia juga imam. Oh kita dengar langsung bacanya tuh. Iya. Tapi ingat kian Anda. Nah, imam itu yang paling bagus. Bacanya singkat. Bacanya singkat dan tidak terlalu panjang. Kalau salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu, baca jangan hafalan, tetapi baca yang dihafal juga makmum. Jangan Anda merasa hafiz, sedangkan makmum tidak hafal. Nanti kalau salah, siapa yang akan membenarkan? Itu kalau salat berjamaah. Jadi olehnya itu,
Seorang ibu, seorang bapak, Joko puasa ki, jaga ucapan tak. Jangan ki sembarang ngomong, karena ucapan tak itu adalah doa, dan doanya seorang ibu kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, pasti Allah kabulkan. Oke, apalagi setelah huruf shad, apalagi huruf waw. Apa artinya itu waw? Ulama mengatakan wara. Orang yang berpuasa harus berhati-hati. Maksudnya apa? Jangan sampai makan makanan yang tidak jelas, syubhat, apalagi haram. Pembuka yang kita makan walaupun kelihatannya sederhana, yang penting jelas. Makanya panitia harus tahu siapa yang memberi buka dan sampaikan kepada pembuka itu. Makanan tak itu Pak, Bu, sumbernya jelas ya. Kenapa ditakutkan? Jangan sampai kita ini berpuasa seharian tetapi makanan yang kita pakai buka itu sumbernya tidak jelas. Maka itu juga maknanya hadis bahwa banyak orang puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Disebabkan kenapa? Makanan yang dia buka, makanan yang dia makan sumbernya tidak jelas. Maka itu Nabi katakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma mustabihat. Apa di antaranya itu adalah perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu mengenai perkara itu. Famanittaka syubhat istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut menghindari mengenai perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Akan tapi paman waqa bi syubhat, barang siapa yang makan makanan yang syubhat, faqad waqa fil haram, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ini harus berhati-hati ketika kita mengkonsumsi makanan di bulan Ramadan, termasuk pakaian, termasuk uang, termasuk perilaku di bulan Ramadan harus dijaga dengan baik. Oke. Apalagi yang terakhir, waw mim. Allah Akbar. Mim ini maknanya muttaqin. Ya. Jangan sampai berpuasa ke ini seharian 1 bulan. Kita berpuasa menahan lapar dan dahaga tetapi tidak orang. Jadi kita bertakwa. Jadi orang yang berpuasa itu harus menghadirkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana maksudnya takut kepada Allah? Karena biasa juga ada orang puasa tapi tidak sholat. Adakah begitu, Pak? Ada tapi tidak di sini. Ya. Ada orang berpuasa tetapi tidak sholat. Dia mengatakan, Ustaz, ada hadis mengatakan bahwa inna fil jannati baban. Di surga katanya ada pintu. Namanya yuqalu lahu ar-rayyan. Namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang memasuki pintu itu adalah orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu uglika lam yadkhul ahadun minhum. Apabila katanya masuk orang-orang yang berpuasa di pintu itu, maka ditutup. Tidak ada yang boleh masuk kecuali orang puasa. Ada hadis mengatakan seperti itu. Itu pintu ada di dalam surga. Nah, pintu surga ini tidak bisa terbuka kecuali ada sholat. Sama kalau kita ke mall, Pak Tom, ke mall. Kalau masuk di mall, baik di mari maupun di MP, kalau tidak punya uang elektronik, pintu utama tidak bisa masuk, Pak. Iya. Tidak bisa masuk. Sama kita di akhirat punya masjid, kita bangun panitia masjid, tapi tidak ahli salat, tidak ada jaminan, Pak. Iya. Tidak ada, Pak. Ulama, kiai, orang kaya, orang miskin, bagus amalmu, tapi salatmu tidak bagus, tidak ada jaminan. Kenapa? Pintu surga tidak bisa terbuka. Kenapa? Pintu duha ada dalam surga, pintu puasa ada dalam surga, pintu jihad ada dalam surga. Maka ketika terbuka pintu utama harus dengan salat, maka barulah di situ kita akan menikmati amal-amal yang pernah kita amalkan ketika hidup di dunia, termasuk puasa, termasuk sedekah, termasuk berperang, termasuk tahajud, ada semua pintunya. Tapi memasuki pintu utama ada dalam salat. Nabi katakan, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah pembuka pintu surga. Tapi jangan tungkit bilang, rugi kok itu puasa, Pak. Tidak sholat kok. Jangan berkata begitu, Pak, karena nanti dia lebih tidak semangat itu.
Tapi bagaimana caranya supaya diterima puasa tapa saudara, kakanda, adinda harus sholat. Karena syarat diterimanya amalnya seseorang ada dalam sholat. Oleh itu, kalau 3 tadi ini huruf dalam puasa kita maknai seperti itu, maka insya Allah maka kita akan keluar di bulan suci Ramadan seperti mana janji Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian tausiah singkat tentang Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan hidayah kepada kita untuk dapat beramal dengannya dan dapat kita sampaikan. Apabila ada benarnya, semata-mata petunjuk datangnya dari Allah Ta'ala. Ada kesalahan, ada kehilapan, itu karena kebodohan dan keterbatasan ilmu kami. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.